Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpamaan Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Teman-teman, khususnya untuk teman-temanku pemain burung atau yang berharap sekarang pelihara burung, tujuannya nanti untuk dijadikan burung lomba. Di sini saya ingin membahas tentang mandi. Yang perlu teman-teman ketahui, mandi ini bukan saja untuk membersihkan bulu burung dari kotoran. Namun mandi ini untuk teman-teman sebagai pemain burung adalah upaya untuk menstabilkan birahi dan emosi burung. Mandi ini adalah salah satu rangkaian settingan ya, rawatan yang kita berikan kepada burung kita. Di saat kita kesulitan untuk bagaimana meredam emosi birahi burung kita, ya mandi inilah ya salah satu peredam supaya burung kita bisa lebih stabil dalam birahi dan emosinya. Artinya apa? Mandi ini penting. Dan mandi itu yang bagus seperti apa? Saya tidak katakan burung yang bisa mandi dalam kerambah dipastikan burung itu juara. Tapi di sini saya tekankan kepada teman-teman, mandi yang paling bagus adalah mandi dalam kerambah. Kenapa saya katakan mandi yang paling bagus itu dalam kerambah? Apabila burung kita itu mandi dalam kerambah, dipastikan burung itu akan merasakan klimaks ya dalam proses mandi ini tadi. Mandi dia sesuka hatinya dengan bentuk tubuh murai batu itu dengan ukuran yang panjang. Dia kalau waktu di dalam kerambah itu teman-teman, dia mandi itu dengan puas dari ujung cucuk sampai ujung ekor, dia pasti akan terkena air. Bukan saja burung itu akan merasakan puas dalam proses mandinya, tapi di sini nanti ada sebuah efek ya, manfaat, yaitu apa? Menurunnya suhu tubuh burung kita. Jadi burung itu karena dia mandi ya, dia akan merasakan ini nanti kepuasan, mungkin ada stres, ada tekanan dan sebagainya. Ini nanti akan kembali lagi, segar kembali, dan efek dingin ini nanti akan menurunkan suhu tubuh burung. Sehingga apa? Bisa kita dapatkan sesuatu yang instan ya di burung kita, yaitu meredam emosi dan birahi burung kita. Gitu teman-teman ya. Maka usahakan saja burung itu mandi dalam kerambah. Memang teman-teman akan dirasa kesulitan untuk teman-temanku yang burungnya belum bisa mandi dalam kerambah. Ingat teman-teman, di sini saya katakan belum bisa. Karena apa? Karena burung itu belum terbiasa. Kalau teman-teman sudah bisa membiasakan burung itu, saya yakin kok burung itu kalau teman-teman kenalkan dengan proses mandi dalam kerambah, saya yakin burung itu akan memilih mandi dalam kerambah ketimbang mandi disemprot ataupun mandi di cepuk air minum. Gitu ya teman-teman ya. Maka sekarang semangat aja untuk teman-temanku yang mengatakan burung saya belum bisa mandi dalam kerambah, burung saya mandi sudah saya ajari mandi dalam kerambah tapi dia tidak mau masuk, dan banyak sekali. Intinya di sini teman-teman ya, ini teman-teman tidak bisa, teman-teman tidak sabar, teman-teman tidak mampu menghadapi masalah sekecil ini. Saya jamin kok ya, semua burung saya itu mandi dalam kerambah. Bukan karena saya, bukan hanya ya karena saya didik dia sejak trotol. Karena saya juga sering menemukan burung-burung yang tidak bisa mandi dalam kerambah. Kalau teman-teman dengan senang hati bisa meluangkan waktu untuk melihat video-video sebelumnya,
yang biasanya nih teman-teman menanyakan kepada saya, Mas burungnya mana, burungnya coba dong digantangkan dan sebagainya, banyak ya. Jadi saya bikin video itu udah hampir 1.500 video, jadi teman-teman bisa dilihat di tahun-tahun kemarin di saat saya menangani burung-burung dewasa yang dari proses belum bisa mandi, belum bisa menerima settingan, sampai saya antarkan burung itu menjadi juara. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat. Gitu ya teman-teman ya. Intinya burung saya tidak ada, semuanya tidak ada yang tidak bisa mandi dalam keramba. Semua bisa mandi. Ya, saya ajari dari trotol ada juga yang dari dewasa. Gitu ya. Maka tidak ada lagi alasan untuk teman-teman yang mengatakan sulit. Sudah masuk nggak mau mandi, mau masukin kesulitan. Ingat, semua ini karena burung teman-teman belum terbiasa, karena dia belum mengenal itu yang namanya keramba itu adalah tempat yang aman dan tempat mandi yang sangat nyaman. Gitu ya teman-teman, kenalkan dan diajari, semangat aja ya. Kalau teman-teman mengatakan itu tidak bisa, berarti teman-teman tidak mampu. Kalau nanti sulit-sulit, bawa aja ke rumah saya, nanti saya ajari burungnya. Oke teman-teman ya. Nah, kenapa saya tekankan kepada teman-teman untuk memberikan mandi keramba pada burungnya? Karena yaitu tadi, efek dari mandi keramba ini bisa klimaks di burung kita ya. Maka akan ada manfaat di situ nanti. Beda cerita waktu kita semprot dan mungkin mandi dalam cepuk. Kalau mandi dalam cepuk itu teman-teman sudah saya katakan suatu yang tidak efektif. Karena apa? Satu, mandi dalam cepuk dia tidak merasa klimaks. Dua, mandi dalam cepuk itu akan mengotori sangkar dia. Teman-teman kan paham, orang murai batu itu kan paling paham dengan bentuk sangkarnya seperti apa. Sangkar bulat seperti ini, di bawah itu ada alas teman-teman. Bayangkan saja apabila teman-teman juga itu sebagai orang yang taat ya dengan agama, pasti akan merasa risih. Karena apa? Itu pasti nantinya najis ya. Setelah dia mandi, air netes di bawah, terkena kotoran, netes lagi ke bawah. Dan ingat, karena itu sifatnya plastik di bawah itu tadi ya, terpal itu, maka dia akan sulit prosesnya untuk pengeringan. Dengan sulitnya pengeringan ini nanti teman-teman dipastikan, satu, dia berbau, yang paling parahnya adalah menimbulkan penyakit. Maka saya katakan mandi dalam cepuk itu tidak efektif ya. Terus mandi disemprot. Mandi dalam semprot ini teman-teman, satu, kita harus menggunakan tenaga ekstra karena kita harus menyemprot burung kita. Wah, waktunya kita pagi-pagi harus kerja, malah nyemprotin burungnya. Satu itu ya. Dua, kalau kita tidak benar dalam proses penyemprotan, nanti pasti akan bisa masuk dalam hidung. Ya, itu kalau udah masuk dalam hidung dipastikan burung itu akan pilek. Terus di bulu pasti akan pecah-pecah teman-teman, nggak bagus gitu ya. Nah, saran saya pokoknya entah apapun alasannya, mandi dalam keramba itulah yang paling baik. Gitu ya. Nah, teman-teman, kembali ke settingan ya. Ini kan satu bentuk upaya untuk settingan burung kita juga. Karena ini satu rangkaian ya. Di saat kita mungkin memutuskan untuk burung kita menggunakan settingan seperti mana full EF lah ya, karena banyak kayak di Lampung ini orang-orang ya, di Lampung dan di Kalimantan tuh paling banyak orang yang menggunakan settingan di burungnya yaitu full EF, yaitu full kroto. Dan di situ yang dirasakan burung, pasti burung akan selalu kondisinya akan selalu prima. Gitu ya. Kebanyakan burung juga di situ selalu dia dalam keadaan yang on. Ya, karena ya ini tadi teman-teman, karena full EF ini tadi. Nah, sebagai peredam ini tadi teman-teman, karena kita tidak menginginkan kan burung itu akhirnya mainnya nakal ya, maka kita imbangi aja dengan cara mandi dalam keramba. Nah sekarang gini teman-teman, ini sebuah cerita ya, burung dari teman kita yang namanya Bang Muksin. Burung ini namanya Guntur Bumi. Burung ini cukup fenomenal ya. Burung ini sering kali main di perburungan nasional.
walaupun dari Kalimantan Barat, dia sering main tuh di Piala Raja, dia main di BNN War, dia main di Preska pun dia main gitu ya. Nah, burung ini teman-teman enak, saya lihat itu enak ya. Burung ini sering juara. Di sini yang saya ingin beritahu kepada teman-teman ya, selain ini kan sedikit bocoran ya. Jadi sewaktu dulu aktif nih si Guntur Bumi ini, settingannya seperti apa? Dia mandi harian itu teman-teman ya, rawatan harian dia tetap dia ada mandi. Tapi yang di sini menurut saya yang jadi suatu penentu burung itu mau kerja bagus atau enggak, yaitu mandi di saat di lokasi lomba ini tadi teman-teman. Jadi seumpama dia 3 kali main nih ya, maka 3 kali juga dia harus mandi gitu. Jadi 3 sesi sebelum gantang biasanya burung itu langsung dimandikan. Dan 3 kali gantang ya, 3 kali main itu juga 3 kali dia mandikan. Jadi mandi ini diberikan setiap burung itu mau digantang. Dan itu dilakukan di lokasi lomba. Yang bisa kita garis bawah di sini adalah apa teman-teman? Mandi ini adalah satu bentuk settingan ya, yang kita bisa berikan kepada burung kita dengan manfaat, yaitu sebagai penyeimbang ataupun sebagai peredam birahi dan emosi burung kita. Bukan hanya sebatas membersihkan kandangnya atau membersihkan burung itu dari kotoran yang menekat di bulunya, tapi lebih dari itu teman-teman. Khususnya untuk teman-temanku yang nantinya pengennya burungnya ditujukan untuk burung lomba, untuk dijadikan burung juara, maka mandi inilah ya, harus dipahami, mandi ini rangkaian settingan dan mandi ini sebagai peredam supaya burung kita itu tidak terlalu birahi dan juga tidak terlalu emosi. Maka mandi yang paling bagus adalah mandi di dalam kerambah. Jangan dibantah lagi. Kalaupun teman-teman burungnya belum bisa mandi dalam kerambah, ajari saja burungnya mandi dalam kerambah. Kalaupun burung teman-teman ini sudah bagus walaupun dia belum mandi dalam kerambah, masih mandinya dicepuk, saya akan lebih yakin lagi kalau burung teman-teman ini bisa mandi dalam kerambah, maka dia akan lebih istimewa lagi. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya. Sukses selalu.